Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Kita berjumpa kembali pada saat hari ini. Bagaimana kabarnya? Kami harap adik-adik semuanya yang ada di rumah tetap sukacita karena hari ini adalah hari Natal. Mari kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama menyanyikan pujian. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Pada saat hari ini atas segala kebaikan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam setiap firman-Mu ini akan tertanam di dalam kehidupan kami dan kami ingin selalu bersandar dan berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Adalah kami dapat menerima setiap firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seruan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, adik-adik kita berjumpa pada saat hari ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di mana kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Pada saat hari ini adalah bulan Desember, yaitu merayakan hari Natal. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita hari Natal adalah berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kakak menceritakan ulang kembali sedikit peristiwa tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Mari kita membacanya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Amin. Nah, di sini adik-adik bahwa peristiwa kelahiran Tuhan Yesus pada waktu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf, Maria ternyata sedang mengandung, yaitu mengandung daripada Roh Kudus sebelum mereka menjadi suami istri. Tetapi karena Yusuf
memiliki ketulusan hati, ia dengan diam-diam ingin menceraikan Maria. Tetapi saat Yusuf sudah mempertimbangkan semuanya itu, malaikat Tuhan datang kepada mereka dan memberitahukan kepada Yusuf bahwa jangan pernah takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya, karena yang dikandungnya itu adalah daripada Roh Kudus, dan ketika ia melahirkan nanti ia harus menamai Yesus seperti yang sudah Tuhan firmankan kepada para nabi. Dan mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia harus menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan sesudah itu Yusuf bangun dan melakukan apa yang telah malaikat sampaikan kepada Yusuf. Nah, adik-adik, kita saat hari ini sangat bersukacita. Mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Dia datang untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita, karena dia sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Allah menciptakan kita dan dia juga memelihara kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sehingga di sana mengatakan di dalam ayat yang ke-23, di sana mengatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Allah selalu menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi adik-adik, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa kesepian, seakan-akan teman pada pergi dari kita. Tetapi ingat, Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kasih, Dia selalu ada buat kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, karena itu sebagai ucapan syukur kita karena kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Bukti kasih Tuhan yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebagai penutup firman Tuhan hari ini, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan, karena ketika kehidupan kita percaya kepada Yesus Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu hidup bersama Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan, dalam firman Tuhan ini akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas segala kasih anugerah-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami masih dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam setiap adik-adik kami SD Kristen Elim, mereka semakin hari semakin mengenal Engkau dan menerima Engkau, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan mendapatkan hidup yang kekal seperti yang sudah Engkau janjikan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam Engkau berikan sukacita pengharapan hanya kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap guru-guru SD Kristen Elim Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Berilah hikmat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat membimbing setiap anak-anak yang ada. Biarlah mereka berikan ide-ide kreatif sehingga anak-anak semakin hari semakin bertumbuh dan memiliki kecerdasan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu seutuhnya. Sukacita kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa dan seruan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Jingle bell, bell, bell.